Pada video tutorial kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data korpus secara otomatis melalui atau menggunakan beberapa tools. Untuk yang pertama kita akan menggunakan Sketch Engine. Jadi saya akan buka halaman kosong ya, ini Google Chrome, kemudian kita masukkan saja alamatnya sketchengine.eu. Kemudian ini karena saya sudah punya akun dan auto login, saya masuk ke sini. Bagi yang belum punya akun, nanti silakan buat akun terlebih dahulu. Ya, kemudian kalau sudah buat akun, nanti bisa masukkan username dan passwordnya. Kalau sudah melihat interface seperti ini, klik ke kanan atas di New Corpus. Ya, kemudian di sini bisa dimasukkan nama korpusnya. Ya, nama korpusnya misalnya di sini saya eh, masukkan adalah Kompas dan Tekno ya. Kompas Tekno. SD. Ya. Jangan Kompas Tekno. Saya fokus ini aja yang lebih seksi ya. Pemilu Indonesia. Nah, bahasanya saya pilih Indonesia. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini kita gunakan fitur Find Text on the Web. Ada 3 pilihan input, yaitu web search, URLs, dan website. Ya, saya akan mulai dengan web search dulu ya. Jadi misalnya di sini saya akan masukkan kata kuncinya, yaitu misalnya yang pertama pemilu. Setelah itu saya tekan enter. Kemudian saya masukkan kata kunci berikutnya. Misalnya ada pilkada, enter. Kemudian saya masukkan Pak Prabowo, enter lagi. Saya masukkan Jokowi, kemudian mungkin KPU ya. KPU ada KPUD, saya rasa sudah cukup ini, cukup banyak ya, 6. Kemudian di sini saya tidak ganti nama foldernya dan saya klik go begitu saja. Kita lihat sekarang Sketch Engine sedang dalam proses mendownload ya, mendownload website. Ini kalau kita lihat di sini kita klik tanda segitiganya ini akan muncul website-website yang akan di download ya data-datanya. Kita tinggal klik go saja, kemudian kita ya hanya tinggal menunggu saja ya. Di sini progresnya 1%. Sambil menunggu, kita akan mencoba mengumpulkan data korpus menggunakan metode yang berbeda. Ya, jadi saya akan buka Sketch Engine lagi, login lagi. Corpus is busy ya. Oke, saya akan masuk klik New Corpus lagi. Kemudian saya akan masukkan misalnya sekarang yang Kompas Tekno misalnya ya. Kompas Tekno. Kemudian bahasanya saya masukkan bahasa Indonesia. Kemudian kita klik next. Ya, find text on the web dan kita akan menggunakan URL. Ya, di sini saya sudah memiliki daftar URL. Ya, saya memiliki daftar URL-nya. Tinggal kita copas. Kita copas di sini. Kemudian sama kita klik go juga. Nah, kita lihat di sini 7%, di sini 1%. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mendownload website yang
mendownload menggunakan metode yang berbeda ya. Mengambil data menggunakan metode yang berbeda. Saya akan pakai sketch engine lagi. Kemudian uh, new corpus. Kemudian saya akan masukkan ke website CV misalnya. Saya ingin mendownload website yang isinya CV. Bahasanya mungkin bahasa Inggris saja ya. Kemudian find text on the web dan saya akan ambil dari blog saya sendiri. Ini jadi di sini ada beberapa pages begitu ya, beberapa halaman, nggak terlalu banyak akan menggunakan website. Ya, jadi kita masukkan nama websitenya, kemudian kita klik go begitu saja. Ya, kita lihat tadi yang nomor satu ini masih berproses 13%, mungkin karena sekarang 14 ya, jumlah datanya banyak sekali. Nanti kita akan kembali ke sana. Kita akan cek yang cara kedua tadi, yang menggunakan daftar URL atau link ya. Nah, ini sudah jadi. Jadi kalau kita eh, cari di concordance misalnya ya, saya mau cari Android deh misalnya ya. Nah, ini sudah muncul. Ingatnya eh, korpusnya sudah tersedia. Bisa juga kita lihat di korpus info. Di sini ada hitungannya bahwa korpus ini terdiri dari 7.300 kata, kalimat, paragraf, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi ini pengambilan datanya sudah selesai. Saya tutup saja. Um, Masih ada dua yang berproses ya. Jadi ini yang tadi menggunakan keyword, kemudian yang ini yang menggunakan websitenya langsung. Oke, yang websitenya langsung sudah selesai ya. Kemudian di sini di concordance-nya, jangan lewat concordance ya. Kita lihat di corpus infonya hanya 302 kata. Ya memang tidak banyak ya, karena CV itu memang nggak terlalu banyak. Kemudian ada beberapa judul paper. Kemudian saya akan cek di sini misalnya nama saya, Ilham Torot. Nah ini ada. Ya, jadi ini sudah masuk. Kita tutup ya, dan kita sambil menunggu yang ini, ya kita akan melakukan eksperimen lagi. Kita akan mendownload data menggunakan data korpus menggunakan software yang berbeda. Kali ini saya akan gunakan Bootcat. Ya, Bootcat. Saya sudah download softwarenya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini ada nama korpusnya. Saya akan buat kelas Tekno misalnya ya. Tekno, kemudian saya pilih bahasanya adalah bahasa Indonesia. Ya, ya Indonesia. Kemudian, oke, sudah ada kelas teknologi. Kemudian dari sini saya akan ada beberapa pilihan ya, kurang lebih sama seperti yang di Sketch Engine. Yang saya akan menggunakan custom URLs. Jadi saya akan menggunakan daftar link. Ya, daftar link. Uh, Bentar, linknya bukan yang itu. Bentar ya. Hmm, Sepertinya linguistik komputasi judulnya ya. Judul foldernya maksudnya. Oke, saya akan pakai yang ini, sudah ada ya. Ini tidak terlalu banyak, hanya 16. Kemudian saya akan klik build corpus. Ya. Oke, finish. Ya, dan kita akan diantarkan ke diri direct ke folder di mana file corpus tersebut ada. Jadi di sini ada beberapa folder dan file yang perlu diperhatikan. Di sini adalah file corpus pada saat ini ya. Jadi di sini bisa kita lihat hasil downloadnya. Ini saya akan buka misalnya salah satunya ya.
Ya, jadi ini eh, sudah terdownload semua ya. Linknya ada 16 dan di sini ada berapa tadi ya? Saya agak lupa ya. 15 atau 14 ya? Ya, oke. Jadi di sini file-filenya sudah terdownload semua. Ada ada folder lagi yang mungkin perlu diperhatikan yaitu XML corpus. Sebetulnya ini korpus yang sama, hanya saja disajikan dalam format yang berbeda. Untuk membuka ini saya akan gunakan Notepad++. Oke, nah, seperti ini ya. Jadi dia ada informasi-informasi metadatanya bahwa ini merupakan kalimat, ini merupakan judul, ada teks ID-nya dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kita akan cek kembali apakah tadi eh, apa namanya sketch engine tadi sudah selesai belum melakukan pemrosesan. Ya, ternyata masih 40%. Ini karena jumlah apa ya, datanya itu memang banyak sekali ya. Tadi kayaknya saya terlalu banyak memasukkan um, keyword. Ya, tapi nanti kalau sudah selesai, hasilnya kurang lebih akan sama seperti tadi. Kita bisa menelusurinya langsung di dalam Sketch Engine. Kemudian tadi kenapa menggunakan Bootcat ya. Jadi kalau Bootcat memang datanya itu tidak disimpan di server, tapi datanya disimpan di dalam hard disk yang ada di komputer kita. Ya. Hard disk atau SSD yang ada di dalam komputer kita. Kemungkinan mungkin kita tidak cocok pakai Sketch Engine, kita ingin pakai program yang lain. Nah, maka kita bisa menggunakan file teksnya ya. Jadi tidak perlu menggunakan Sketch Engine kalau misalnya kita mau menggunakan saya nggak tahu misalnya Encom, Languagebox dan sebagainya. Baik, satu lagi yang hmm, software berbasiskan website yang bisa kita gunakan untuk mengambil data korpus secara otomatis itu adalah Octoparse. Nah, jadi saya akan sebentar. Nah, dia sudah muncul ya. Jadi ini di sini ya sudah ada ikonnya. Dan Anda silakan klik saja Octoparse begitu ya. Tulisannya gini nih. Octoparse. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita klik custom task ya. Kemudian kita di sini kita masukkan daftar website ya. Ya, jadi kita masukkan daftar websitenya tadi. Saya sudah mengumpulkan sepertinya di sini. Kita masukkan ya. Kemudian kita save. Nah, di sini memang agak sedikit berbeda um, dengan dua software yang kita bahas sebelumnya. Di sini kita membutuhkan kejelian ya. Jadi tidak bisa langsung klik-klik seperti tadi, tapi kita harus pilih dulu karena di sini banyak sekali elemen yang harus di-download yang tersedia. Tapi kan kita hanya mau mengambil data korannya saja ya, data artikelnya saja. Maka kita cari data artikelnya. Nah, ini di sini nih. Jadi ini judul, ini enggak kita ambil, ini enggak, iklan-iklan juga enggak, kita fokus ke artikelnya aja. Nah, kita klik di sini, ya. Jadi kita bisa lihat, ya. Di ini isi artikelnya ya, dari atas sampai ke bawah. Nah, kita akan ekstrak teksnya aja ya. Kita akan ekstrak teksnya saja, ya. Ya, ini jakartakompas.com bla 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 9 jam yang lalu. Ini 9 jam yang lalu di bawah. Jadi ini memang udah sampai bawah ya. Jakartakompas.com Soul Brands yang di atas. Jadi ini saya rasa sudah oke ya. Kita bisa apply, kemudian kita klik run, lalu kita pilih di sini yang standard mode. Lalu kita nanti akan melihat interface seperti ini. Ya, nah ini kita tunggu, memang agak butuh waktu ya, agak butuh waktu. Em,
sambil menunggu, saya akan membahas bagaimana caranya untuk mendapatkan link link ini. Ya, jadi link ini gimana cara mendapatkannya. Saya akan minimize semua. Ini yang tadi masih 62% ya. Jadi kita buka dulu kompas.com ya. Kompas.com. Di sini tuh ada berita-beritanya dan sebetulnya itu ada linknya. Jadi kalau kita klik kanan, ini kita bisa copy linknya, kemudian kita ambil satu-satu. Ya, tapi saya akan menggunakan metode yang berbeda. Saya akan menggunakan tools yang namanya Link Gopher di sini. Ini semacam add-on aja sih ya, semacam add-on. Sebentar ya, ya semacam add-on. Di tinggal di download aja sih. Saya udah download, jadi di sini udah ada ikonnya di ujung kanan atas. Baik, eh, saya akan fokus ke Kompas yang teknologi aja ya. Untuk itu saya akan, kalian bisa klik di sini sebetulnya. Nah, ya, jadi text.kompas.com, kemudian di sini udah teknologi semua. Ya, tapi saya akan mendownload dari indeks. Jadi di beberapa website itu menyediakan indeks. Indeks di sini kita lihat indeks.kompas.com. Kemudian beritanya di sini ya. Saya pilih beritanya itu adalah tekno. Ya, kemudian di sini ya udah ada websitenya, sudah ada websitenya, daftar-daftar beritanya ya. Dan link beritanya bisa kita ambil satu-satu. Tapi saya akan menggunakan link Gopher tadi. Jadi saya akan pakai link Gopher, kemudian saya akan extract all links. Di sini semua yang ada di situ itu terekstrak ya. Ya, tapi sebetulnya kan kita nggak mau mengekstrak semuanya ya. Jadi misalnya hotel story, galeri dan sebagainya, kita nggak mau link-link yang itu. Yang kita mau ada link beritanya. Nah, kita cek salah satu, ya, cek dua deh. Ya, kita bandingkan. Nah, kita perhatikan dia punya kata kunci apa yang sama di antara dua berita ini, link dua berita ini. Nah, di sini ternyata ada kata read. Ya, ini berita satu, ini berita yang kedua juga ada read. Ya, maka dari itu, ini saya tutup aja. Ini hasil link yang lain. Tadi kita ulangi ekstraksi linknya. Sekarang extract links by filter. Kemudian, sorry. Oke. Oke, sorry, kita extract all links. Kemudian, come on. Ya, di sini ya. Oke, jadi saya tadi salah halaman ya. Jadi saya extract link by filter. Kemudian kita tulis read. Ya, kita tulis read. Nah, kemudian nanti otomatis ini akan muncul semua dan ini bisa tinggal kita download, kita save, kemudian nanti bisa kita simpan di dalam komputer kita, kalau butuh tinggal kita ambil ya. Kita akan cek lagi yang sketch engine tadi 78% ya, lama banget. Saya juga akan mengecek progres Octoparsnya sejauh apa ya. Nah, di sini ada 7 ya, jadi ada 7. Ini saya skip aja ya, kebetulan tadi saya udah melakukan begitu. Hasilnya nanti kalau kalian lihat itu nanti bentuknya seperti Excel ya, bentuknya Excel ya. Jadi boleh memilih mau mendownload hasilnya dalam bentuk Excel atau bentuk yang lain, format dokumen yang lain. Saya pilih yang X. Nah, kita lihat di sini. Jadi ada Jakarta Kompas dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ya beritanya sampai selesai ya. Ya, jadi ini bentuknya kalau yang tadi itu udah di apa namanya dibuat dalam bentuk TXT, tapi kalau yang ini Octopars ini dia masih dalam bentuk Excel. Nah, sebetulnya kita bisa bisa pindahkan aja sih. Jadi misalnya ini saya pindahkan ke apa ya? Pindahkan ke Notepad ya. Jadi, nah, Notepad itu hampir bisa diterima di semua tools untuk mengolah data korpus. Nah, di sini bisa kita lihat teksnya itu dalam tanda kutip agak-agak kotor ya. Jadi kita bisa lihat ada kode-kode di sini, kode HTML atau JavaScript ya. Dan ini tuh sebetulnya bisa kita
kita bersihkan menggunakan regular expression ya. Tapi uh, itu akan saya bahas deh di video tutorial berikutnya. Jadi menggunakan regular expression kita bisa membersihkan ini secara otomatis. Jadi kita nggak perlu ini mana yang kita hapus ya ini. Kemudian kita pilih kita hapus, kita pilih kita hapus nggak perlu. Nanti kita bisa identifikasi saja kesamaan antara kotoran-kotoran dalam tanda kutip apa ya yang ada di setiap eh, teks ya. Kita ambil sampel saja, kemudian nanti rumus regular expression-nya bisa kita aplikasikan ke semua teksnya. Nanti teksnya akan bersih secara otomatis ya. Baik, kita lihat lagi mudah-mudahan tadi yang sketch engine-nya itu udah selesai ya. Kok masih 92%. Ya. Nah, ini saya tunjukkan aja perbedaannya ya. Jadi ini itu yang belum dibersihkan ya, yang masih ada link-linknya seperti ini. Kemudian ini itu yang sudah dibersihkan secara otomatis. Ya, sorry bukan itu. Nah ini nih. Ya, jadi ini yang sudah dibersihkan secara otomatis. Cek lagi. Ya betul. Ya. Ya, hasilnya seperti ini kurang lebih sama seperti yang di-download atau teks yang diambil menggunakan tadi Bootcat ya, ya kurang lebih sama hasilnya seperti itu. 96%, jadi lain kali mungkin jangan terlalu banyak ya, kalau hanya untuk tutorial saja begitu. Kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan cepat sampai 100 ya. Ini udah 98. Oke. 99 dan mudah-mudahan sebentar lagi 100 ya. Jumlah katanya sebetulnya nggak terlalu banyak ya, hanya dalam tidak terlalu banyak dalam tanda kutip ya. Jadi ada 200 ya 199.000. Ya, kalau berdasarkan keterangannya yang ada di Sketch Engine, kalau kurang dari 1 juta itu akan dikumpulkan kurang dari 1 menit. Ya, sorry, kurang dari 10 menit. Nah, udah selesai. Kita bisa lihat corpus dashboard-nya. Saya akan menggunakan teknik yang berbeda. Kita akan lihat word list-nya, daftar kata apa saja yang ada di dalam teks tersebut, korpus tersebut ya. Di sini ada dan yang di KPU 2024 dengan dalam calon dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi semuanya ada di sini ya, termasuk hashtag-hashtagnya. Ini artinya korpusnya sudah terdownload di dalam database kita. Nah, ini perhitungannya ya, statistiknya ada 200.000 kata lebih. Ya, kelebihannya kalau kita menggunakan Sketch Engine adalah bahwa korpus ini sudah teranotasi menggunakan part of speech tagger yang saya buat ya. Jadi kita lihat di sini ada 23 tag dan kalau mau menelusuri apa namanya korpus ini menggunakan apa namanya menggunakan tag atau label atasnya itu bisa. Misalnya, nah, nanti kita bahas di lain waktu ya. Bagaimana atau di lain video bisa dilihat jadi bagaimana melakukan query menggunakan Sketch Engine. Ups, tapi apakah dari tag ya? Coba kita lihat sih. Uh, Mungkin dia belum di tag. Ya, saya akan masukkan Jokowi. Ya, kemudian kita lihat di sini teksnya harusnya sudah ya. Ya oke, sudah oke. Sudah ya. Oke, kita bisa masukkan sini concordance funds. Ya, baik sama dengan yang tentu deh. Nah, bisa ya. Oke, saya akan ganti tadi yang ini nomina ya. Saya akan ganti dengan apa namanya JJ kata sifat. Baik, saya rasa demikian saja tutorialnya. Kita sudah mempelajari tadi bagaimana caranya mengambil data secara otomatis dari website menggunakan beberapa tools yaitu Sketch Engine, kemudian Octoparse, ya,
ke Kars. Ya, ini juga sudah selesai ya. Ini tadi yang saya bilang, kita bisa lakukan ekspor, ada beberapa pilihan ya di sini. Saya nggak ekspor lagi karena saya sudah ekspor sebelumnya ya. Kemudian menggunakan Bootcat ya. Jadi tadi mana ya? Oh, nah ini nih, apa namanya? Softwarenya. Jadi setelah selesai dia ternyata menutup secara otomatis gitu. Baik, kalau ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom pertanyaan atau di kolom komentar di bawah. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.